Mengutip pesan Pramoedya Anantatur kepada anak-anaknya, jika kamu tidak menulis, kamu akan hilang dari sejarah. Ya, benar saja, ungkapan Pram ini sangat eksistensial. Bagaimana tidak, karya-karya Pram sangat mempengaruhi dunia susastra Indonesia. Bahkan, karya-karyanya pula hingga hari ini masih tetap eksis dan bertengger di referensi sastra Indonesia. Seperti kata Pram pada Icon pada tahun 1992, mengatakan, melaratlah manusia jika ia terlahir untuk membangun sistem. Ya, manusia di Indonesia 95% itu membangun sistem. Pram dengan menulis, ia membongkar sistem-sistem itu, belenggu-belenggu yang diciptakan oleh penguasa. Meskipun ia menghabiskan hidupnya di penjara, namun ia di penjara tidak hanya diam, malah suaranya makin nyaring dan membentang, hingga buku-bukunya diterjemahkan dalam 30 bahasa. Di Pulau Buru, Pram melahirkan tetralogi, yang dimana Rumah Kaca, Jejak Langka, Bumi Manusia, hingga Anak Semua Bangsa. Karya-karya ini pula yang menjadi referensi bagaimana histori fiksi dapat membongkar belenggu feodalis hingga kutukan-kutukan kolonialisme. Beranjak pada tema kita kali ini, mengapa menulis, untuk apa dan siapa. Lagi-lagi pertanyaan ini seperti jauh namun dekat. Dekat namun juga jauh. Mengapa demikian? Karena kita sehari-hari sudah sangat dekat dengan menulis, dengan aktivitas yang menggunakan pena, pensil, ataupun menyalin dari dikte seorang guru. Tetapi menulis seperti Pramoedya Anantatur, sebaliknya dengan menulis itu kerja budaya. itu bukan menulis yang didikte atau disuruh. Tidak. Ia menulis untuk melawan. Bahkan kata Pram, menulis itu adalah sikap politisnya. Semakin ia ditahan, semakin ia dilarang, tulisannya semakin nyaring. Terbukti dengan karya-karyanya Pram. Semakin ia ditahan, semakin karyanya nyaring bersuara. Seperti itulah perilaku Pram dalam menulis. Jadi, bagaimana Pram bisa sampai pada peta sastra Indonesia yang terkenal dengan vegetasinya rapat? Bahkan, Pram dalam menulis sastra itu terkenal dengan mengumpulkan arsip. Banyak roli yang dikumpulkan Pram untuk menulis tetralogi Pulau Buru. Banyak penelitian yang ia lakukan dengan pembacaan teks, pembacaan surat kabar, bahkan pembacaan laku. Hal inilah yang menjadikan karya Pram sangat kuat, sangat dekat dengan apa yang ia tulis. Ia tidak berlari dari tema. Ia setia pada tema yang ia buat, yakni sosialis. Ia membangun dunianya sendiri. Ia masuk pada kehidupan yang ia bangun. Seperti pada karakter Minky. Ia berhasil menciptakan tokoh Tirto Adesuryo menjadi sosok Minky. Sosok yang ditulisnya dalam tetralogi. Bayangkan bagaimana ia secara detail mengembangkan tokoh Minky ini. Hampir dikatakan secara sempurna. Pram berhasil, lagi-lagi ia berhasil. Lalu,
Kita sebagai penulis, apakah bisa mencapai levelnya Pram? Jika kita terus terbelenggu pada kursi kamar, pada lampu redup, dan melamun, kita tidak akan bisa membuat atau mencipta sebuah karya yang bagus. Pram mengajarkan bahwa karya bagus itu harus terjun ke bawah. Dalam bahasanya Lekra, itu turbah, turun bawah. Bagaimana kita mendekat pada apa yang kita tulis. Kita mendekat dan menjadi bagian dari apa yang kita tulis. Itu yang dicerminkan Pram pada tulisannya. Jadi, apa yang kita siapkan ketika kita ingin melaju seperti Pram? Ya, Pram sudah punya kompas. Ia seorang rimbawan sejati yang rela menghabiskan hidupnya untuk menebas jalur-jalur sunyi, menebas jalur-jalur yang rapuh vegetasinya, yang hanya mampu dilalui oleh seorang rimbawan sejati. Rimbawan sejati itu ialah Pram. Bagaimana tidak? Pada prasastra Indonesia, ia mampu mendobrak kebakuan. Ia hadir sebagai bacaan alternatif di antara bacaan-bacaan baku pada zamannya. Pram mengajarkan bahwa tulisan bisa lahir dari hal yang sangat tidak disorot, dari hal yang sangat tidak dipedulikan, tetapi hal itu sangat berarti hari ini. Ia membongkar feodalis, ia membuka tabir-tabir kolonialisme melalui novel-novelnya. Ini yang membuat karya Pram terasa sangat dekat pada hari ini. Dan ternyata karya itu masih sangat relevan dengan perilaku pemerintah hari ini. Bagaimana kezoliman terus terjadi. 8 naskah dibakar, artinya ya tidak mungkin diterbitkan. Nah, pembakaran naskah itu saya tidak bisa ampuni, memaafkan pun nggak bisa. Itu perbuatan terkutuk. Siapapun yang melakukan. Seperti yang kita ketahui, di Aceh, di Sumbar, di Sumut, bahkan beberapa daerah Indonesia lainnya seperti Jawa dan Bali hari ini terkena bencana. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia? Malah berpidato ingin menanam sawit di Papua. Bayangkan, bagaimana jika Pram masih hidup? Atau Pram melahirkan semangat-semangat menulis baru bagi generasi muda. Bagaimana Pram hadir pada generasi muda hari ini untuk sekedar mengingatkan bahwa tulisan yang menye-menye, tulisan cinta, itu tidak relevan dengan zaman hari ini. Sebab rakyat Indonesia hari ini penuh dengan kesusahan. Bahkan hari ini sudah diseret air, sudah dihantam oleh butiran debu pegunungan, bahkan ditimbun oleh tanah liat pemerintahan. Tidak juga pemerintahan Indonesia ini sadar. Lalu, menulis seperti Pram, bagaimana caranya? Apakah kita bisa menembak bagai seorang koboi yang menggunakan revolver? Menembak apapun saja, apa yang ingin kita tulis, kita tembak saja. Itu yang digambarkan seperti orang yang hanya berdiam diri di kamar, lalu menembak bagai seorang koboi, menembak peristiwa, menembak isu, merespon lewat tulisan kamar. Ya, tulisan tidak akan dekat dengan pembaca. Ketika tulisan ingin dekat, kita akan turun. Kita menjadi, kalau dalam bahasanya Pram, turbah, turun bawah. Jadi, menulis ala Pram, menulis menjadi rakyat. Jika kamu tidak ingin menjadi rakyat, setidaknya tulisan kamu memiliki sikap politis seperti Pram. Sekian.